Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome dan perkenalkan, saya Deborah Virginia. Di Kava Ministry YouTube channel ini kita punya 2 series video, yaitu yang pertama adalah seri NPD dan yang kedua adalah teaching series. Di seri NPD kita membahas tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder, khususnya dilihat dari sudut pandang Alkitab, dan di teaching series kita belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, khususnya tentang hal-hal yang banyak terjadi di masa akhir zaman ini dilihat dari sudut pandang Alkitab, dan juga kadang Kava Ministry menambahkan ilmu kedokteran di dalam pembahasannya sehingga kita mendapatkan perspektif yang jauh lebih luas. Dan saya sarankan untuk Anda dapat mengikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Di teaching series yang ke-21 kita sudah membahas tentang peniel baik dari perspektif Alkitab dan juga ilmu kedokteran, dan kita melihat ya ada korelasi di antara keduanya. Alkitab dan sains itu tidak saling bertentangan karena berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah kita. Dan di Alkitab kita menemukan peniel ini dari kisah Yakub, di mana dari sekian lama perjalanan hidupnya yang diwarnai dengan banyak proses, akhirnya Yakub sampai di satu tempat di mana dia bertemu dengan Allah muka dengan muka, dan dia katakan bahwa nyawanya tertolong. Artinya Yakub paham tentang konsekuensi kalau mau bertemu dengan Allah, tidak bisa dengan cara kita karena kita dapat mati, dan Yakub menamai tempat itu dengan peniel. Dan kalau kita mau tahu bagaimana rupa Allah kita bisa baca ada di Yakobus 1 ayat 17. Kita baca ayatnya ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari sini kita tahu bahwa esensi Allah itu adalah terang. Jadi wujud Allah itu adalah terang. Rupa dan gambarnya adalah terang. Dan tadi dikatakan di Yakobus 1 ayat 17, Bapa segala terang. Artinya bahwa Allah sumber dari segala terang yang ada. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana Bapa yang adalah sumber segala terang itu bergumul dengan Yakub, dan Yakub tidak mati. Saya yakin kenapa? Karena Yakub punya kapasitas terang yang sama sebenarnya dengan yang dimiliki oleh Bapa. Dan untuk dapat mengerti tentang ini, ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya kita mendapatkan pemahaman sehingga kita mengalami pembaharuan pola pikir. Dan untuk memulainya, Kava Ministry akan mulai dari awal penciptaan langit dan bumi. Dan bicara tentang awal penciptaan, kita banyak berpikir bahwa itu hanya ada di kitab Kejadian saja. Padahal sebenarnya justru di kitab-kitab lain juga banyak dituliskan tentang awal penciptaan. Misalnya di kitab Ayub, di kitab Amsal, di kitab Mazmur, di kitab Yohanes, juga banyak kitab lainnya itu banyak menuliskan tentang awal penciptaan. Dan sebelum kita lanjutkan, satu hal yang Kava Ministry mau tekankan, karena kita ada di Kava Ministry ini membahas tentang pembaharuan pola pikir, maka Kava Ministry mengajak kita untuk membuka perspektif kita lebih luas. Jadi kitab Kejadian yang selama ini kita pahami secara literal hanya sebagai penciptaan alam semesta dan isinya, kita tinggalkan dulu pemahaman itu. Sekarang Kava Ministry mau mengajak kita semua untuk mau melihat kitab Kejadian sebagai narasi tentang penciptaan keberadaan manusia. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Kita baca ayat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sekali lagi, karena Kava Ministry memandang kitab Kejadian ini dari narasi penciptaan manusia, jadi bicara langit dan bumi ini bicara tentang yang ada di dalam manusia. Jadi dapat dipahami bahwa di awal Tuhan menciptakan 2 realm, yaitu langit dan bumi. Langit itu bicara tentang sesuatu yang spiritual atau non fisik atau bersifat roh.
serta bumi itu adalah gambaran realm yang berbentuk materi atau fisik, atau dalam hal ini berbicara tentang tubuh fisik manusia. Kita sudah membahas ini sebenarnya di teaching series 13 yang berjudul Kenapa Manusia Semakin Jahat. Bisa ditonton kembali supaya semakin punya pemahaman yang lebih lengkap. Kita lanjutkan ayatnya. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi, nah kita sudah tahu ini bicara tentang tubuh, dikatakan belum berbentuk dan kosong. Arti dari belum berbentuk dalam bahasa Ibrani adalah tohu, yang mempunyai makna kebingungan, ketidaknyataan, tanah yang tandus, tidak ada kehidupan dan tempat kekacauan. Sedangkan kosong dalam bahasa Ibraninya adalah bohu, yang bermakna kekosongan, kehampaan, sia-sia. Jadi di sini menggambarkan tentang wujud atau kondisi fisik yang masih belum ada kehidupan atau kosong. Jadi intinya bahwa tubuh fisik itu belum terbentuk. Kita lanjutkan ayatnya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dahulu saya berpikir yang dimaksud dengan samudra raya ini adalah bagian dari bumi tersebut. Jadi sebagian dari sesuatu yang fisik. Tetapi setelah saya perhatikan, sekalipun masih merupakan kesatuan dengan wujud fisik, tetapi yang dimaksud dengan gelap gulita menutupi samudra raya ini berbicara tentang hal yang terpisah. Ini berbicara tentang mental atau jiwa. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya pernah membahas ini di teaching series yang ke-13, tetapi hari ini rasanya saya mau mengulang kembali supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Di mana di Kejadian 1 dikatakan bentuk fisiknya belum terbentuk, dan memang kalau kita lihat manusia secara bentuk fisik baru dibuat atau dibentuk di Kejadian 2 ayat 7, di mana di sana dikatakan manusia dibentuk dari debu dan tanah. Kita baca ayatnya ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi disinilah baru tubuh fisik itu benar-benar dibentuk. Sedangkan di awal di Kejadian 1 Tuhan membentuk jiwa terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya kita bisa ilustrasikan seperti pembuatan komputer, di mana dalam membuat komputer itu biasanya softwarenya dahulu yang dibuat atau diprogram, baru kemudian dibuat hardwarenya. Demikian juga dengan tubuh kita. Jadi di Kejadian 1 itu sebenarnya bicara tentang software dari manusia, bicara tentang jiwa dari manusia. Dan nanti di Kejadian 2 baru dibentuk lengkap secara tubuhnya. Dan kalau kita mau melihat di tabel di layar, itu adalah bicara tentang penciptaan yang ada di Kejadian 1 ayat 1-2, di mana terdiri dari 3 realm. Ya, 3 realm ini bicara 3 atmosfer atau 3 lapisan. Ada langit, samudra raya, dan bumi. Yang sekalipun bumi ini belum dibentuk, tetapi sudah dibuat realmnya oleh Tuhan. Dan melihat ini pembentukan tentang manusia, maka ini adalah bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu 2 realm yang ada, yaitu kita tidak membahas tentang roh dan juga fisik manusia, tetapi Kava Ministry akan membahas tentang samudra raya yang dimaksud tadi dengan jiwa. Dan sebenarnya hari ini kita membahas tentang terang yang ada di dalam diri Yakub tadi, yang kita mau melihat kenapa waktu dia bertemu Allah muka dengan muka, dia tidak mengalami kematian. Tetapi sebelum kita belajar tentang terang, Kava Ministry mau mengajak kita untuk melihat tentang kegelapan yang menutupi samudra raya, supaya kita waktu membahas tentang terang nanti kita benar-benar akan tercerahkan. Dan kita akan melihat tentang samudra raya ini, atau yang kita tahu ini adalah tentang jiwa, di Amsal 8 ayat 27-29. Kita baca ayatnya. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di
sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air Samudra Raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air Samudra Raya meluap dengan deras. Dari ayat firman Tuhan ini kita lihat juga bahwa ini semua bicara tentang pola penciptaan. Dan kita lihat penulis Amsal juga membaginya dengan 3 realm. Kita bisa lihat yang pertama adalah dasar bumi atau bicara bumi, dan yang kedua adalah awan-awan dan mata air Samudra Raya, dan yang ketiga adalah langit atau surga. Jadi kalau kita lihat sama ya dengan apa yang ditulis di kitab Kejadian. Tadi di kitab Kejadian itu ada 3 realm, di sini juga dituliskan ada 3 realm. Jadi apa yang berbeda dengan tadi yang ditulis di kitab Kejadian dengan yang ada di kitab Amsal? Karena sebenarnya sama-sama mereka membaginya dengan 3 realm. Tapi kita melihat apa yang ditulis di kitab Amsal ini lebih lengkap, di mana level jiwanya ditulis lebih lengkap. Di kitab Amsal ini disebutkan Tuhan menetapkan awan-awan di atas dan mata air Samudra Raya yang meluap deras. Nah, kita akan melihat, mengupasnya satu persatu ya, supaya kita memiliki pemahaman lebih lagi. Kita mau melihat apa arti kata dari awan-awan yang dituliskan di kitab Amsal ini. Kita bisa lihat di layar. Pada kamus, kata asli dari awan-awan adalah gambaran batin atau jiwa atau bagian dalam atau inner part. Jadi yang dimaksud awan ini adalah gambaran dari batin atau jiwa atau inner part. Jadi kita lihat di kitab Amsal ini jauh lebih dalam membahasnya. Sedangkan makna dari mata air, kalau kita buka kamus banyak tertulis di situ. Tapi kita mau melihat yang berhubungan dengan jiwa ya, maka dikatakan di sini bahwa mata air itu adalah hal yang berhubungan dengan kualitas mental atau spiritual dan juga punya makna sebagai sumber. Kan kalau kita lihat di situ juga bisa bermakna tentang kesombongan dan juga pengetahuan. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebagai tempat dari sumber kesombongan dan pengetahuan. Jadi dari Amsal 8 ayat 28 ini kita dapatkan bahwa arti dia menetapkan awan-awan di atas mata air Samudra Raya yang meluap dengan deras ini bicara tentang Tuhan menetapkan bagian yang ada di dalam jiwa manusia atau inner part atau batin manusia yang letaknya sangat dalam, dan digambarkan bahwa di dalam inner part ini ada energi, ada kekuatan yang besar. Karena tadi dikatakan, digambarkan sebagai masa air yang bergelombang yang berupa sumber air yang meluap terus dengan deras. Jadi di dalam batin ini ada satu sumber energi yang kuat. Dan selanjutnya kita akan melihat lebih lagi tentang pola penciptaan ini di kitab Ayub. Kita akan membuka kitab Ayub 38 ayat 7 sampai 11. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedongnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintu, ketika aku berfirman sampai di sini, boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi dari kitab Ayub ini apa yang kita lihat ini juga tentang awal penciptaan. Dan di kitab Ayub cukup banyak bercerita tentang awal penciptaan. Kalau kita mau melihat dengan lebih detail, di situ ditulis lebih rinci. Kita mau melihat ya di ayat 8 dikatakan siapa telah membendung laut. Tadi kita ingat pengertian laut di kitab Amsal adalah gambaran sesuatu yang sangat dalam atau bicara inner part atau batin. Juga tadi dikatakan bahwa di laut itu adalah tempat massa yang bergelombang yang berupa energi, dan energinya itu adalah kesombongan. Kita baca kembali. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari rahim. Kalau kita lihat di sini juga mengkonfirmasi apa yang ditulis di kitab Amsal tadi, bahwa ada sesuatu yang di jiwa kita
yang terdalam, yang berisi sesuatu yang terus bergerak atau punya kekuatan atau energi yang besar, sehingga dikatakan di sini dapat membual keluar. Dan kalau tadi di kitab Amsal energi yang membual ini kita sudah membahasnya, ini adalah tentang gelombang atau energi kesombongan, maka di kitab Ayub ini lebih jelas lagi ditulis bahwa gelombangnya adalah gelombang yang congkak. Jadi sama ya antara apa yang ditulis di kitab Kejadian, kitab Amsal, dan kitab Ayub, saling memperlengkapi. Jadi di dalam jiwa kita itu ada energi yang namanya kesombongan, dan energi ini kuat serta terus bergerak mendesak untuk keluar. Tadi ingat ya, kita membaca bahwa dikatakan ketika keluar membual dari rahim. Jadi energi ini mendorong untuk dapat keluar. Mendengar kata keluar, membual dari rahim ini mengingatkan tentang sesuatu yang dilahirkan. Seperti proses persalinan saat bayi mau keluar dari rahim, dan kekuatan itu sepertinya sulit untuk dihentikan. Jadi seperti itulah gambaran dari gelombang-gelombang congkak atau kesombongan ini. Dan bicara tentang rahim, ini menggambarkan tentang gambaran seorang perempuan, karena yang memiliki rahim adalah perempuan. Dan apabila Anda mengikuti Kava Ministry ini sejak awal, maka Anda akan paham apa yang dimaksud dengan level jiwa yang berhubungan dengan perempuan. Itu adalah simbol dari level jiwa yang namanya ruah, yang menggambarkan sifat feminim dari jiwa kita. Mungkin untuk yang baru pertama kali bergabung, Kava Ministry akan membagikan sedikit tentang level jiwa ini. Untuk mau memahami lebih lengkap bisa diikuti video-video sebelumnya, karena Kava Ministry sering sekali membahas tentang ini. Jadi orang Ibrani atau orang Yahudi memaknai jiwa itu dengan 5 level yang kita kenal, yaitu dengan nefes, ruah, Nesyama, Kava, dan Yesida. Yang sebenarnya intinya itu ada 3, yaitu level nefes, ruah, dan Nesyama. Dan level Kava serta Yesida itu merupakan proses dari jiwa yang dipulihkan atau alami kebangkitan, sehingga dapat menjadi satu dengan Tuhan. Kita mau membahas yang pertama dulu, yaitu nefes, bagian jiwa yang paling dekat dengan bentuk fisik. Jadi dan nefes ini merupakan tempat atau wadah dari yang namanya hawa nafsu. Makanya level nefes ini sering digambarkan sebagai gambaran binatang buas, dan manifestasinya itu adalah berupa tindakan atau perbuatan. Kemudian yang selanjutnya adalah Nesyama. Nesyama itu adalah gambaran dari pikiran atau intelek manusia. Dan di level Nesyama inilah yang membuat kita manusia mempunyai kesadaran akan Tuhan. Dan di level jiwa ini simbolnya adalah laki-laki atau maskulin, atau gambaran Adam, atau gambaran tentang keberadaan manusia. Jadi ciri khas dari manusia itu adalah memiliki nesyama, karena binatang tidak punya level jiwa yang namanya nesyama. Karena di nesyama inilah yang membuat kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Dan manifestasinya adalah berupa pikiran. Selanjutnya adalah ruah. Ruah adalah bagian jiwa yang disimbolkan dengan perempuan atau feminim, atau gambaran kalau di Taman Eden ini digambarkan sebagai Hawa. Dan ruah ini adalah bagian jiwa yang merupakan tempat dari yang namanya keinginan, passion, desire, emosi, imagination, dan center, pusat dari ego. Dan manifestasinya adalah berupa perkataan. Dan untuk lebih jelas tentang level jiwa ini, Kava Ministry mengajak kita untuk kembali ke Taman Eden. Kita bisa lihat di layar, itu adalah gambaran suasana di Taman Eden. Dan sekali lagi, Kava Ministry menekankan bahwa kita tidak melihat Taman Eden secara literal, tapi kita melihat apa yang ada di layar ini adalah gambaran dari level jiwa kita. Di situ ada Adam, ada Hawa, dan ada ular. Tadi kita sudah belajar bahwa nefes itu gambaran dari binatang buas,
Maka dalam hal ini gambaran nefes di Taman Eden ini adalah ular. Dan kemudian Hawa atau perempuan atau Isyah dalam bahasa Ibraninya itu menggambarkan tentang level jiwa ruah. Dan kemudian Adam atau gambaran dari laki-laki yang dalam bahasa Ibraninya adalah Is, itulah level jiwa yang namanya Neshama. Makanya sekarang dengan kita memasukkan level jiwa ini, maka kita dapat memahami lebih lagi tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana manusia dapat jatuh dalam dosa, itu semua diawali dari Hawa yang pertama kali tergoda. Karena di dalam jiwa manusia bicara tentang level ruah adalah bicara tempat di mana adanya keinginan atau passion atau desire atau emotion dan juga center ego. Maka kita paham sekarang dari yang namanya keinginan inilah yang merupakan awal mula dari kejatuhan manusia. Sehingga dapat dikatakan bagian ruah inilah yang menjadi pintu masuk dari yang namanya dosa. Akibatnya level ruah ini tercemar. Dan setelah level jiwa ruah ini tercemar, maka Adam pun memakan buah yang ditawarkan oleh Hawa. Maka kita lihat Neshama yang ada atau level jiwa yang disimbolkan dengan Adam menjadi tidak murni lagi. Dan tadi kita ketahui bahwa di level jiwa Neshama ini adalah bicara tentang pikiran. Dan tadi kita sudah bahas bahwa di bagian jiwa ini, di bagian Neshama inilah manusia dapat berhubungan dengan Tuhan. Maka saat Neshama ini tidak murni lagi, maka saat itu menjadi sulit untuk manusia dapat bertemu dengan Tuhan secara langsung. Inilah yang dapat kita pahami waktu Adam tidak lagi mudah untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi dalam menjalani kehidupan, level jiwa ruah inilah yang terus diproses, terus diperbaharui sampai alami revival atau pembaharuan atau kebangkitan atau harmoni yang kita kenal dengan level jiwa kava, yang merupakan gambaran level jiwa yang sudah mengalami pencerahan, level jiwa yang menggambarkan tentang karakter mempelai Kristus. Dan Yesida adalah level jiwa di mana level jiwa kava ini menjadi satu dengan Tuhan. Ini gambaran dari mempelai wanita dan Kristus yang menjadi satu. Jadi Yesida adalah gambaran kesempurnaan di mana manusia dapat menjadi satu dengan Tuhan atau oneness. Dan hal inilah yang disebut Yesus dalam doanya kepada Bapa seperti yang ditulis di Yohanes 17. Kita baca ayatnya, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kita lihat Yesus dan Bapa pun ternyata itu adalah satu kesatuan, adalah Yesida. Kita lanjutkan ayatnya, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini kerinduan dari Allah bahwa kita sebagai manusia dapat melewati proses level jiwa kita sehingga kita dapat memiliki level jiwa kava dan kita dapat menjadi Yesida atau menjadi satu dengan Tuhan. Dan sekarang kita kembali ke topik kita. Jadi kalau kita mau membaca dengan pembaharuan pola pikir, maka Ayub 38 ayat 8 dikatakan siapa telah membendung laut. Ini diartikan siapa yang dapat menahan kekuatan atau energi dari ego yang kuat yang ada di dalam batin seseorang. Kita lanjutkan. Ketika membual dari rahim. Nah, kita dari sini tahu ya bahwa tadi kita sudah membahas bahwa bicara perempuan itu menggambarkan level jiwa yang ada di ruah. Dan kita tahu tadi di ruah itu adalah tempat dari
ego, center dari ego. Jadi sepertinya terkonfirmasi ya apa yang kita bahas. Kita lanjutkan ayat 10. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintu. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan membuat batas atau memasang palang atau pintu. Jadi ada pintu yang menahan kekuatan ego yang besar yang membual keluar dari rahim. Dan kita bisa lihat di layar bahwa di level ruah ini manifestasinya adalah perkataan. Apa maksudnya di sini? Jadi bicara tentang tadi gambaran dari ego yang berupa energi atau kekuatan yang terus mendesak dan membual keluar. Makanya tadi dikatakan harus dibatasi atau diberi pintu atau palang. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka yang terjadi ego ini akan membual keluar dan keluarnya lewat perkataan. Makanya kita dapat pahami sekarang banyak orang-orang yang mengeluarkan perkataan yang jahat karena prosesnya adalah berasal dari ego yang tidak dibatasi. Ini juga yang dapat menerangkan bahwa ada kuasa dari setiap perkataan kita. Makanya di Yakobus dikatakan hati-hati dengan perkataan kita. Dan Yakobus katakan bahwa orang yang sempurna atau orang yang mempunyai kedewasaan rohani itu dapat dilihat dari apa? Dari perkataan. Dan kapan kita bisa melihat seseorang itu dapat dikatakan sempurna? Pada saat kita alami tekanan atau masalah, kita dapat cek tentang ego kita, apakah sudah ada batas atau sudah ada pintu atau belum. Dengan mendengarkan perkataan apa yang keluar waktu kita sedang ada dalam tekanan, apakah sungut-sungut atau kecewa atau marah atau sombong, atau sebaliknya. Orang-orang yang sudah mengalami kedewasaan rohani akan tetap mengeluarkan perkataan yang penuh hikmat dan kasih walau sedang dalam tekanan. Jadi kalau kita mau rangkum apa yang ada di kitab Kejadian 1 yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bicara tentang Allah menciptakan manusia. Dan kita tadi sudah membahas bahwa ada 3 realm yang diciptakan di situ, yaitu tentang tubuh, jiwa, dan roh. Dan di ayat 2-nya dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bicara bahwa memang bentuk fisik belum berbentuk karena nanti baru dibentuk di Kejadian 2. Dan kemudian dikatakan keadaan gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, samudera raya inilah menggambarkan tentang jiwa yang di dalamnya. Tadi kita sudah membahas ada yang namanya ego. Dan kenapa dikatakan gelap gulita? Kita mau membahas ayat selanjutnya yang ada di Ayub 38 ayat 9. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Jadi kalau kita mau melihat di sini dapat diartikan bahwa ego itu dibungkus atau berpakaian awan. Dan tadi kita sudah pahami yang namanya awan adalah bicara tentang batin atau jiwa. Dan dikatakan lagi bahwa kekelaman menjadi kain bedungnya. Tadi di kitab Kejadian kita membaca bahwa kata kekelaman ini ditulis dengan gelap gulita. Kalau di Kejadian 1 dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya, kalau di sini dikatakan kekelaman yang menutupi samudera raya. Dan Kak Family mencoba menggambarkan apa yang tertulis di kitab Ayub 38 ayat 8 sampai 11 ini dengan ilustrasi gambar bayi yang ada di layar. Kalau bayi itu menggambarkan tentang ego, maka lapisan keduanya adalah jiwa atau gambaran awan-awan yang dikatakan adalah pembungkusnya atau pakaiannya. Dan lapisan ketiga yang digambarkan tentang bedong itu adalah bicara lapisan luarnya, yang digambarkan bahwa itu berupa kekelaman. Jadi kalau di kitab Ayub ini disebut dengan kekelaman, di kitab Kejadian tadi ini dikatakan tentang gelap gulita. Jadi tentang gambaran dari jiwa yang terdalam yang berupa ego yang digambarkan sebagai samudera raya, ini sering diterjemahkan sebagai scary place atau tempat yang dalam atau tempat yang menakutkan. Dan supaya kita mempunyai gambaran
tentang ini, Kava Ministry mengajak kita untuk melihat dari gambaran laut secara fisik yang ada saat ini, sehingga kita dapat lebih mudah memahaminya. Dan seperti kita tahu, keberadaan laut adalah tempat yang sangat dalam, dan tempat yang sangat dalam dari laut itu kita kenal dengan yang namanya dasar laut. Dan ternyata di dasar laut itu masih ada lagi celah yang lebih dalam yang berupa jurang yang dikenal dengan namanya palung. Dan karena palung ini ada di dasar laut dan berbentuk jurang yang sangat dalam, maka kondisi palung itu biasanya sangat gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk. Sehingga biasanya di palung ini ditemukan makhluk-makhluk laut yang bentuknya mengerikan seperti monster. Saya mau bacakan ada satu artikel yang menuliskan tentang keadaan ini supaya kita punya gambaran tentang kenapa di level jiwa kita terdalam ini disebutkan sebagai tempat yang menakutkan. Saya baca artikelnya. Mengapa di dasar laut atau bagian laut terdalam ada makhluk laut atau binatang laut yang bentuknya seperti monster atau menakutkan? Karena di dasar laut lingkungannya tidak ramah, dingin, kecuali di dekat ventilasi termal. Selain itu, karena kondisi yang sangat gelap sehingga tidak ada tanaman yang dapat hidup di sana, dan berat air jauh melebihi apapun yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Jadi tekanan yang ada di dasar laut merupakan faktor yang menyebabkan penampakan aneh makhluk-makhluk yang ada di sana. Biasanya makhluk-makhluk tersebut memiliki bentuk tulang rawan dan daging yang berdensitas rendah, yang tidak hancur di bawah tekanan tinggi, dan kerangka dari tulang monster si ini biasanya tidak mudah patah. Kita bisa lihat salah satunya ada di Palung Mariana, palung terdalam yang kita ketahui saat ini, di mana di Palung Mariana ditemukan ada makhluk-makhluk atau monster sea yang namanya anglerfish yang memiliki gigi yang tajam dan panjang giginya saja kurang lebih 20 cm. Ada dumbo oktopus yang tubuhnya seperti agar-agar dan mempunyai telinga. Ada juga hiu berjumbai yang mempunyai rahang dan gigi yang kuat. Ada hiu goblin yang menyeramkan. Kenapa? Karena punya moncong dan rahang yang panjang seperti penampakan buaya. Dan juga ada dragonfish tanpa sisik dan merupakan predator. Dan juga ada sea devil, ikan yang punya cahaya lampu di kepalanya untuk menarik mangsa, dan bentuknya kita lihat sangat menyeramkan. Nah, kalau kita mau masukkan keadaan yang ada di Palung Mariana yang berisi monster si ini ke kondisi ego manusia, maka tadi dikatakan di dalam ego ada gelombang congkak atau kesombongan, maka gambaran dari gelombang congkak atau kesombongan inilah yang digambarkan sebagai gambaran binatang-binatang yang menyeramkan tadi, atau gambaran dari monster si ini menggambarkan apa? Menggambarkan karakter-karakter yang jahat yang diawali dengan yang namanya kesombongan. Ada ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Makanya nama-namanya tadi kita lihat ya, agak mirip-mirip, ada anglerfish, ada dragonfish, ada sea devil. Jadi sepertinya ini menggambarkan gambaran dari kegelapan yang ada di dalamnya. Jadi dapat kita pahami sekarang bahwa monster sea ini adalah gambaran dari energi kesombongan yang bergelombang dan terus-menerus mendesak keluar. Makanya dikatakan perlu diberi batas, diberi pintu atau palang. Dan bila tidak diberi batas, maka akan keluar dalam perkataan yang jahat. Makanya di kitab Kejadian 1 ayat 2 tadi dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas air. Bicara air ini gambaran tadi samudra raya yang gelap. Jadi tahap selanjutnya Alkitab menggambarkan bahwa perlunya Roh Kudus yang bertahta di atas kegelapan ego kita. Karena kalau bukan Roh Kudus yang memimpin jiwa kita, maka yang keluar tadi
adalah monster sea atau binatang-binatang buas yang menggambarkan karakter jahat, dan hanya Roh Kudus yang mampu menahan dan bertindak sebagai pintu atas karakter-karakter jahat yang berasal dari kegelapan. Jadi kita harus ingat kenapa ini ditulis di awal, karena Tuhan mau supaya kita dapat memahami posisi ini, yaitu bahwa kedudukan Roh Allah itu harus melayang di atas kegelapan ego kita. Makanya dapat dibayangkan kalau tidak ada Roh Allah, tidak ada terang, maka kegelapan ego itu akan membuah keluar dengan bentuk apa? Perkataan-perkataan yang sombong, perkataan yang penuh amarah, perkataan yang penuh iri hati, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan fitnah dan lain-lain. Makanya sekarang kita dapat pahami kenapa kriteria manusia akhir zaman yang ditulis oleh Rasul Paulus atau yang kita kenal saat ini dengan NPD, kenapa semakin banyak muncul? Karena semakin banyak manusia yang tidak mau membatasi ego mereka. Mereka menikmati kenyamanan yang lahir dari ego yang sebenarnya mereka tidak sadari ini merupakan binatang buas yang dapat mencelakakan orang lain dan juga mencelakakan dirinya sebenarnya pada akhirnya. Dan manusia akhir zaman ini adalah orang-orang yang membiarkan monster sea ini tetap ada di dalam ego mereka. Sebenarnya monster sea ini dapat dibatasi kalau kita mau merendahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus untuk menjadi pintu atau palang dari monster sea yang ada di dalam jiwa kita. Manusia senang memelihara monster sea ini tetap di dalam ego mereka, sehingga mereka membiarkan monster sea ini tetap ada di dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka biasanya orang-orang yang tidak mau proses. Karena untuk dapat mengeluarkan monster sea ini, kita harus melewati yang namanya kekelaman atau penderitaan, di mana proses ini akan melukai dari ego kita. Makanya dari semua ini kita dapat pahami bahwa sebenarnya orang NPD itu adalah orang yang pengecut. Kenapa? Karena mereka tidak berani menembus kekelaman atau penderitaan, sehingga mereka sulit untuk dapat merendahkan diri dan mengizinkan Roh Kudus bertahta di atas jiwa mereka. Mereka bersembunyi di balik kekelaman ego mereka. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa karakter NPD ini lahir dari jiwa yang tidak menjadikan Roh Kudus itu bertahta di atas kegelapan ego mereka. Jadi sekarang kita paham bahwa di awal penciptaan ternyata kegelapan ego itu sudah ada, dan Allah memposisikan rohnya melayang-layang di atasnya. Ingat, ini adalah posisi yang harus terus kita bawa di dalam proses kehidupan kita. Dan kita sudah bahas banyak tentang kegelapan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang utama, yaitu tentang terang. Dan Kava Ministry mengajak kita untuk mencoba masuk ke dalam pikiran Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan pikirkan setelah Dia memposisikan rohnya di atas kegelapan ego. Ternyata Tuhan melanjutkan penciptaannya. Kita baca di Kejadian 1 ayat 3. Tuhan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi kita lihat setelah roh Allah ditempatkan di atas kegelapan ego, kita lihat Tuhan melanjutkan penciptaannya dengan berfirman, jadilah terang. Dan kalau kita mau melihat kata jadilah dalam bahasa Ibraninya adalah hayah. Ada beberapa makna tentang hayah ini, yaitu diantaranya adalah muncul, atau jadilah nyata, atau menyertai, atau bersama, atau hadir. Jadi saat Tuhan berfirman jadilah terang, artinya muncullah terang. Arti muncul menurut KBBI adalah menyumbul atau keluar.
menampakkan diri atau hadir. Jadi bicara terang ini bukan sesuatu yang baru dibentuk atau bukan juga sesuatu yang baru diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi terang di sini lebih menggambarkan bahwa terang itu sebenarnya sudah ada tetapi belum dihadirkan atau belum tampak atau belum terlihat. Dan ingat tadi di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan bahwa Allah adalah Bapa segala terang. Artinya bahwa Allah adalah sumber dari semua terang. Jadi pastinya terang yang muncul di Kejadian 1 ayat 4 ini sumbernya adalah dari keberadaan Allah itu sendiri. Makanya tidak diciptakan karena terang itu sudah ada, yaitu tentang keberadaan dirinya, dan itu dimunculkan di dalam jiwa manusia. Dan kalau tadi kita lihat di ayat tadi, waktu terang itu dihadirkan, ternyata gelap tetap ada di jiwa kita, tidak dihilangkan. Jadi kalau kita sudah belajar bahwa gelap itu bicara ego, jadi ego itu tidak dilenyapkan di jiwa kita, tetap ada tetapi tidak bersatu, tetap dalam keadaan terpisah. Ini dapat terlihat tadi di firman Tuhan yang mengatakan bahwa dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kita baca selanjutnya di ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kalau kita perhatikan di kitab Kejadian ini bahwa Tuhan bukan hanya mau menerangkan tentang kondisi gelap dan kondisi terang di dalam jiwa kita, tetapi kalau kita perhatikan ini bicara tentang identitas. Kenapa? Karena dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dan bicara tentang terang yang berupa identitas, kita bisa temukan ada di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kita baca ayatnya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dari sini kita dapat lihat bahwa Rasul Paulus membagi identitas manusia berdasarkan adanya terang atau tidak. Seperti tadi yang ada di kitab Kejadian 1 yang dilakukan oleh Allah dengan memberi nama kepada terang dan kepada gelap. Jadi kita mau melihat di sini ada dua identitas, yaitu yang pertama identitas sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, dan yang kedua adalah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kalau kita mau sambungkan dengan kitab Kejadian tadi, sekalipun kegelapan atau ego itu tetap ada di dalam jiwa manusia, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap punya identitas sebagai anak terang atau anak siang. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri solusinya dengan memberi rohnya untuk membatasi kegelapan ego itu supaya tidak membual keluar, sehingga terang itu dapat muncul. Dan dari sini semakin meyakinkan bahwa terang yang dimunculkan ini berasal dari Bapa. Kenapa? Karena di sini disebutkan anak-anak terang. Artinya kalau tadi Allah menyebut dirinya Bapa dari segala terang, maka kata anak itu bicara menggambarkan keturunan atau bagian kecil dari diri Bapa itu sendiri. Apalagi dapat kita lihat bahwa identitas kegelapan itu tidak disebut anak, tetapi disebut orang-orang kegelapan, karena kegelapan itu bukan bagian yang berasal dari Allah. Jadi kita dapat paham ya bagaimana Allah mau memberi identitas kepada jiwa manusia yang menempatkan roh Allah di atas kegelapan egonya dengan memberi identitas anak-anak terang. Karena terang itu gambaran dari apa? Gambaran dari dirinya yang adalah sumber dari segala terang. Jadi Allah mau menegaskan bahwa identitas manusia itu adalah anak-anak terang. Dan terang yang ada di dalam manusia itu menandakan apa? Kepemilikannya atau kepunyaan Bapa. Jadi terang itu adalah ciri khas dari anak-anaknya. Dan kalau Alkitab di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan menjadikan manusia dalam wujud terang sama dengan keberadaan dirinya. Jadi kita ini hakikatnya sebenarnya adalah terang. Ini kita pegang dulu.
Karena saat menyusun seri ini Tuhan meng-highlight satu ayat yang tadi kita sudah baca sebenarnya, yaitu yang ada di kitab Ayub 38 ayat 7. Kita kembali baca ayat. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Kalau kita mau melihat, ini adalah menggambarkan keadaan waktu saat awal penciptaan, di mana dikatakan di situ bintang-bintang fajar. Berarti kalau bintang itu jumlahnya lebih dari satu, dan kemudian dikatakan di situ juga semua anak Allah bersorak-sorai. Menjadi pertanyaan buat kita, mereka ini siapa? Kenapa mereka ada di saat penciptaan manusia, dan kenapa mereka disebut anak-anak Allah? Bukankah manusia belum diciptakan? Dan dikatakan juga mereka adalah bintang-bintang fajar. Dan kalau kita mau berimajinasi tentang keadaan saat penciptaan, makanya kalau kita tadi membaca bahwa ada bintang-bintang fajar, ada anak-anak Allah, ini menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan cahaya dan juga dengan suara sorak-sorai sukacita. Dan menurut pendapat saya, apa yang ditulis di kitab Ayub ini adalah tentang makhluk surgawi atau penghuni surgawi yang sepertinya sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan. Oke, sebelum kita lanjut, untuk kita dapat memahami tentang kondisi ini, Kava Ministry kembali mengajak kita semua untuk melihat lebih detail apa yang tertulis di kitab Kejadian 1 sehubungan dengan waktu atau masa. Karena ini penting untuk kita dapat paham tentang apa yang sedang kita bahas di Kejadian 1 ayat 1, di mana di situ diawali dengan kata pada mulanya. Apa yang dimaksud dengan kata pada mulanya? Kita mau melihat dalam bahasa Ibraninya, pada mulanya adalah Bereshit, atau dalam bahasa Inggris terjemahan yang tepatnya adalah in a beginning, yang mempunyai arti bahwa itu adalah awal yang baru. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris kita banyak melihat ditulisnya dengan in the beginning. Makanya disinilah banyak yang terjadi salah pengertian. Kenapa? Kalau in the beginning ini menggambarkan seolah-olah apa yang terjadi di Kejadian 1 itu adalah awal dari segala. Padahal sebenarnya pada mulanya dalam bahasa aslinya adalah Bereshit, itu berarti awal yang baru, tetapi bukan merupakan awal yang sesungguhnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di layar bahwa gambaran Bereshit adalah gambaran kehidupan yang ada di dalam wadah yang berbentuk seperti gelas itu. Jadi sekalipun dikatakan awal yang baru, tidak berarti itu adalah awal yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat ada kehidupan di luar gambaran gelas tersebut. Dan kalau diibaratkan buku, maka saya dapat katakan bahwa Bereshit itu seperti chapter atau bab baru, tetapi bukan berarti chapter yang baru itu merupakan awal dari buku itu. Bisa saja yang dimaksud itu contohnya adalah bab yang ke-7. Itu bukan berarti bahwa bab ke-7 itu adalah awal dari satu buku, tetapi bab ke-7 itu bicara tentang awal atau bab yang baru, cerita yang baru. Semoga bisa dapat dipahami ya. Jadi sebelum Kejadian 1 itu sudah jelas ada kehidupan. Makanya kita dapat lihat tadi ada makhluk-makhluk surgawi yang bersorak-sorai saat penciptaan, dan mereka disebut sebagai anak-anak Allah dan sepertinya berwujud terang. Dan tentang adanya makhluk surgawi atau penghuni surgawi ini kita bisa temukan ada di kitab Mazmur 89 ayat 6. Kita baca ayatnya. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Jadi pemazmur juga menerangkan bahwa ada yang namanya penghuni surgawi. Jadi selain Allah, selain malaikat, itu ada penghuni surgawi lainnya. Makanya di Mazmur 29 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan bahwa mereka para penghuni surgawi ini pun harus sujud di hadapan Tuhan dan mengakui kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Kita baca ayatnya. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Dan kita lihat ayat selanjutnya tentang penghuni surgawi ini masih di kitab Mazmur. Kita baca Mazmur 82 ayat 1, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana di surga itu penuh dengan penghuni surgawi. Bahkan dikatakan di surga itu juga ada sidang ilahi, seperti yang kita pahami saat ini, di mana ada Mahkamah Agung, ada lembaga peradilan yang kita bisa lihat di bumi ini. Itu ternyata di surga pun seperti itu. Dan dikatakan yang menjadi hakim adalah Allah dan para Allah. Para Allah ini bicara siapa? Bicara anak-anak Allah. Kenapa saya mengatakan para Allah ini adalah anak-anak Allah? Karena di ayat 6 menuliskan tentang siapa para Allah ini. Kita baca ayatnya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Tuhan menyatakan bahwa mereka juga Allah dalam huruf kecil, anak yang maha tinggi. Bicara tentang anak-anak Allah, bicara tentang anak-anak terang. Dari sini kita dapat lihat ya, yang namanya anak-anak Allah atau anak-anak terang itu punya yang namanya otoritas. Makanya tadi di lembaga peradilan surga, di sidang ilahi, para Allah ini ikut menjadi hakim bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan bahkan di kitab Ayub pun juga dituliskan tentang sidang ilahi. Kita mau melihat kitab Ayub, dan perlu diketahui dari beberapa literatur mengatakan bahwa Ayub ini hidup sebelum masa Abraham, tapi tidak jauh dari masa atau waktu Abraham itu hidup. Jadi sidang ilahi ini bukan hanya di masa penciptaan, tetapi juga ada di zaman Ayub. Kita baca ayatnya. Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi kalau kita lihat, sidang ilahi ini adalah sesuatu yang bukan ada di bumi, tetapi di situ dikatakan ada anak-anak Allah, ada anak-anak terang yang wujudnya bukan berupa manusia. Mereka tidak punya tubuh fana atau tidak punya yang namanya darah dan daging. Oke, kita akan masuk lebih dalam dan kita berdoa supaya Roh Kudus terus menuntun kita untuk dapat mengenal Allah dan mengetahui keberadaan kita sebagai anak Allah. Kembali tentang penghuni surgawi. Dan ternyata tentang penghuni surgawi ini, sekalipun dikatakan pemazmur bahwa mereka harus sujud kepada Allah, tetapi kita dapat lihat di Yesaya 14 ayat 12, kita temukan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh anak-anak Allah. Kita baca ayatnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dapat kita lihat ya, bagaimana Allah menerangkan mengapa anak-anak Allah yang adalah penghuni surgawi ini memberontak kepada Allah. Ternyata mereka juga punya yang namanya kegelapan ego ini. Jadi kalau kita baca di sini, bintang timur atau putra fajar yang tadi di Alkitab Ayub dikatakan bahwa mereka bersorak-sorai saat penciptaan, ternyata ada yang jatuh dalam arti berontak kepada Allah. Ini disebabkan kenapa? Karena karakter kesombongan dan ketamakan. Ini bicara ego, di mana mereka ingin menjadi nomor satu, bahkan ingin menyamai Allah. Akibatnya dapat kita lihat di ayat 15, kita baca ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi dikatakan bahwa bintang timur atau putra fajar itu dibuang ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Tadi dikatakan engkau diturunkan, berarti dibuang dari surga ke bawah
Dan dari apa yang kita pelajari, kita lihat kemungkinan mereka ini dibuang ke samudra raya yang gelap, karena dikatakan diturunkan ke dalam tempat yang paling dalam. Atau kalau di level jiwa kita, ini adalah gambaran kegelapan ego. Makanya tadi kita dapat temukan bahwa di dalam kegelapan ego ada makhluk-makhluk yang menakutkan, yang menggambarkan karakter jahat, khususnya karakter kesombongan. Jadi gambaran si monster yang ada di ego kita itu menggambarkan karakter dari anak-anak Allah yang sudah jatuh, dan mereka ini adalah gambaran dari karakter-karakter yang jahat, yang menggambarkan tentang kesombongan, keserakahan, ketamakan, dan sebagainya. Lebih jelasnya tentang penghuni surgawi ini kita dapat juga buka di Yehezkiel 28 ayat 12. Di sini lebih dijelaskan tentang personal atau satu pribadi yang disebut dengan Raja Tirus. Kita baca ayatnya ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Raja Tirus di sini bukan bicara Raja Tirus yang ada di bumi, sekalipun Tirus itu adalah nama tempat yang ada di bumi. Tetapi kalau kita perhatikan, ini menggambarkan Raja Tirus yang tidak memiliki darah dan daging. Kenapa? Kita bisa baca di ayat selanjutnya, dikatakan, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi dari sini kita dapat melihat Raja Tirus ini adalah penghuni surgawi. Kita dapat melihat penampilannya itu sangat sempurna, good looking, serta penuh hikmat. Jadi dia pintar sekali, jadi sempurna ya. Kita lanjutkan ayatnya di ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopas dan nerit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi dia ada di yang namanya Taman Eden dan dikelilingi oleh batu permata dan dikatakan tahtanya emas. Kita lanjutkan ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Raja Tirus ini jatuh disebabkan apa? Disebabkan karena dosa. Tadi dikatakan engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Padahal kalau kita lihat, mereka ini adalah ciptaan Allah yang berkilau, karena dikatakan tadi terang, ada di tempat batu-batu yang bercahaya. Dan tadi kita baca mereka ini adalah gambaran dari kesempurnaan. Dan bicara tentang dosa ini mengingatkan tentang peristiwa Taman Eden di mana ular, ya ular itu bicara apa? Binatang buas. Binatang buas yang ada di mana? Ada di dalam kegelapan ego kita. Monster sih itu berhasil menyuntikkan dosa kepada Hawa. Jadi kita sudah mulai paham dari mana dosa itu muncul. Kita lanjutkan di ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi dari sini jelas ya, kita dapat melihat gambaran dari karakter sombong inilah yang membuat Raja Tirus itu dilempar ke bumi. Dan kalau kita mau melihat, Raja Tirus ini sebenarnya adalah salah satu dari bintang fajar yang menggambarkan kedudukan yang tinggi. Makanya tadi dikatakan Raja Tirus ini punya otoritas atas Tirus. Dan kita mau melihat di Alkitab juga bahwa anak-anak Allah ini berkuasa atas bangsa-bangsa. Makanya tadi disebut ada Raja Tirus. Dan kalau kita lihat di kitab Daniel juga kita temukan bahwa malaikat Mikael itu sedang berperang dengan Raja Persia.
Jadi Allah ini menciptakan bintang-bintang dan anak-anak terang ini untuk supaya sebenarnya mereka berkuasa atas bangsa-bangsa. Tetapi sangat disayangkan kalau kita lihat selanjutnya, karena mereka ini diciptakan begitu indah dan penuh hikmat dan berkuasa, maka mereka menjadi sombong, mereka menjadi tamak, sehingga inilah yang membuat hikmatnya yang gambaran dari terang itu dimusnahkan, seperti yang tertulis di ayat 17, karena semaraknya maka hikmatmu kau musnahkan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah mereka ini malaikat? Kalau bukan malaikat, bagaimana kedudukan anak Allah dan juga bagaimana kedudukan malaikat? Untuk itu kita mau membaca di Ibrani 1 ayat 5-9. Perikopnya adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Dari perikop ini saja kita sudah dapat paham bahwa posisi anak Allah itu lebih tinggi dari malaikat. Kita baca ayatnya ya. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, maksudnya Bapa ya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dari ayat ini dikatakan bahwa malaikat tidak pernah disebut sebagai anak. Artinya malaikat itu tidak segambar dengan Allah, dan Allah juga berkata bahwa dia tidak pernah memperanakan malaikat. Jadi malaikat itu berbeda statusnya dengan anak-anak Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ini siapa? Ini tentang Yesus. Bagaimana Allah menyebut Yesus dengan anak dan dikatakan anaknya yang sulung. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa Yesus itu diperanakan atau mengandung arti bahwa Yesus adalah bagian dari Allah. Dan kita tahu Allah tadi adalah sumber terang. Jadi Yesus itu gambaran atau rupa atau wujudnya adalah berupa terang. Kita lanjutkan ayatnya ya. Ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus disebut anak Allah yang sulung, dikatakan bahwa malaikat harus menyembahnya, dan keberadaan malaikat adalah untuk melayani Yesus yang adalah anak Allah. Kita lanjutkan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa bicara tentang anak itu juga bicara tentang tahta, bicara tentang ahli waris, bicara tentang otoritas kerajaan Allah, dan malaikat tidak memiliki ini. Dan tentang Yesus adalah anak Allah, Alkitab juga dituliskan di Ibrani 2 ayat 10-18. Di seri ini kita banyak baca ayat Alkitab ya, tapi tidak apa, karena itu membuat kita diperkaya dengan hikmat yang dari surga. Kita baca ya, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan keberadaan terang tadi yang diciptakan atau dimunculkan di kitab Kejadian 1 ayat 4, bisa diartikan atau dipahami bahwa itu adalah tentang Yesus yang dihadirkan untuk ada bersama-sama dengan adanya kegelapan ego yang ada di dalam jiwa manusia. Dan di ayat ini dikatakan bahwa Allah menyempurnakan Yesus untuk membawa mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dalam terjemahan King James Version, Yesus dikatakan sebagai kapten yang membawa kita kepada keselamatan lewat penderitaan yang dialaminya. Kita baca ayat selanjutnya ya. Sebab ia, yang dimaksud adalah Yesus, yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka? Anak-anak Allah yang ada di dalam darah dan daging, yang memiliki tubuh fana yang dikenal dengan nama manusia. Kita lanjutkan ayatnya. Mereka semua berasal dari satu, dari Bapa sumber terang. Itulah sebabnya ia, maksudnya Yesus, tidak malu menyebut mereka saudara.
Jadi Yesus yang kita ketahui sebagai anak sulung Allah datang diutus ke dunia untuk membawa siapa? Saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Kita manusia yang adalah anak-anak Allah yang ada di dalam tubuh fana. Untuk apa? Untuk dibawa kepada kemuliaan. Karena kita dan Yesus berasal dari satu, bicara satu sumber, yaitu Bapa yang merupakan sumber segala terang. Dan di ayat 13 dikatakan, dan lagi aku akan menaruh kepercayaannya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah menaruh kepercayaan kepada Yesus, atau dengan kata lain, Yesus mendapat mandat dari Allah Bapa atas anak-anak yang diberikan kepadanya. Jadi siapa anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada Yesus? Kita baca ayat selanjutnya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi ini semua bicara tentang siapa? Tentang kita manusia. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah atau anak-anak terang yang ada di dalam tubuh fana, yaitu tubuh yang berasal dari darah dan daging. Jadi Yesus diberi mandat oleh Allah Bapa atas kita supaya kita manusia yang adalah anak-anak Allah atau anak-anak terang yang ada dalam wadah daging atau bicara tubuh fisik ini kembali kepada kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini kita dapat pahami ada dua anak-anak Allah. Yang pertama adalah anak-anak Allah yang tidak memiliki tubuh fana. Nah, ini yang tadi kita temukan ada di sidang ilahi, juga ada di penciptaan awal di mana mereka ini bersorak-sorai. Dan ada juga anak-anak Allah atau anak-anak terang yang memakai tubuh fana, yaitu yang memiliki darah dan daging. Siapa itu? Adam dan keturunannya. Kita semua manusia. Dan Yesus adalah anak Allah yang sulung bertugas membawa anak-anak Allah atau anak-anak terang yang dalam wujud darah dan daging kepada kemuliaan. Maka Yesus yang adalah anak Allah inkarnasi. Dia yang tadinya tidak punya wujud fisik, inkarnasi kekandungan anak darah Maria, sehingga Yesus punya keadaan yang sama dengan kita, punya darah dan daging. Kita lanjutkan ayatnya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, ya, dia inkarnasi dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini bicara Yesus yang anak Allah yang berupa terang menjadi manusia. Kita lanjut ayatnya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia dengan memakai unsur darah dan daging, di mana disinilah darah dan daging inilah maut itu berkuasa. Makanya lewat kematian Yesus yang merupakan mandat dari Bapa untuk membebaskan anak-anak Allah dari tubuh fana ini, dipercayakan kepada Yesus untuk kita ini anak-anak Allah dapat dilepaskan dari kuasa maut yang ada di dalam tubuh fana kita. Dan Yesus sudah melakukannya sehingga maut tidak berkuasa lagi atas anak-anak Allah yang ada dalam darah dan daging yang disebut dengan manusia atau anak manusia. Kita baca ayatnya, ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, sebab keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dari sini kita dapat lihat, ya, bahwa Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bicara kita anak-anak Allah, anak-anak terang dalam wujud manusia. Makanya Yesus dikatakan merupakan imam besar yang tadi kalau di King James Version dikatakan sebagai kapten yang mendapat mandat untuk membebaskan anak-anak terang ini dari kuasa iblis yang ada di dalam tubuh fana. Kita lanjutkan ayatnya. Oleh sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Oke, kita akan melihat lebih lagi apa yang dimaksud dengan semua ini. Dan kalau tadi di Kejadian 1 ayat 4 dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi
Jadi apa yang dimaksud dengan semua ini? Dalam bentuk apa terang itu ada di dalam kita? Karena tadi seperti kita sudah membahasnya, bahwa ternyata terang itu menggambarkan identitas, bicara sesuatu yang diberikan kepada anak-anak kepunyaan Bapa yang adalah terang. Jadi terang di sini seperti sebuah pribadi yang dimunculkan. Kita mau melihat dalam bentuk apa terang yang dimunculkan di dalam jiwa manusia itu. Kita akan belajar di kitab Amsal. Kita mulai dari Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau kita melihat yang dimaksud hikmat di sini adalah gambaran personal atau pribadi, dan dijelaskan bahwa hikmat itu tinggal bersama dengan kecerdasan. Artinya ini bicara tentang apa? Tentang pikiran. Kita mau lanjutkan ayatnya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kalau kita mau melihat tentang hikmat ini, sepertinya hikmat ini bertolak belakang dengan yang namanya ego. Kenapa? Kalau kita lihat tadi, ego itu bicara tentang kesombongan, dan hikmat ini bicara tentang benci kesombongan. Dan dikatakan bahwa hikmat ini tinggal bersama kecerdasan, berarti hikmat ini ada di pikiran. Dan kalau kita lihat level jiwa yang merupakan tempat pikiran, itu adalah yang namanya nesiama. Kita bisa lihat di layar, nesiama ini tempat kepintaran intelektual yang juga membuat kita dapat dekat berhubungan dengan Tuhan. Jadi saat Tuhan berfirman, jadilah terang, itu bicara tentang nesiama atau tempat pikiran anak-anak Allah, pikiran anak-anak terang. Dan kalau kita tahu Yesus adalah anak sulung, maka kita dapat pahami juga bahwa yang ditaruh di nesiama kita awalnya adalah tentang Yesus Sang Hikmat. Kita pelan-pelan memaknainya ya. Amsal 8 ayat 22. Kita baca ayatnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi kita lihat di sini ya, hikmat adalah yang pertama kali diciptakan. Sebelum Tuhan memulai pekerjaannya, apa pekerjaannya? Mencipta, membuat sesuatu awal yang baru. Dan kalau kita tadi mau lihat di Kejadian 1 juga, sebelum Tuhan memulai menciptakan yang lain, di awal Tuhan memunculkan atau menciptakan yang namanya terang. Kita lanjutkan ayatnya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Dan kalau kita mau membacanya dengan pembaruan bola pikir, dapat kita pahami bahwa bumi itu bicara fisik atau tubuh, maka dapat dikatakan di sini sebelum otak. Kenapa saya bicara otak? Karena tadi bicara hikmat itu berhubungan dengan pikiran. Jadi sebelum otak itu diciptakan secara fisik, hikmat itu sudah ada dulu. Dan hikmat ini kita tahu tadi ditaruh di mana? Di nesiama, ada di jiwa kita. Kita baca ayat selanjutnya. Sebelum air samudra raya ada. Oh, bahkan ternyata hikmat ini sudah ada sebelum ego itu ada. Ini dapat dipahami ya, tadi anak-anak terang sebelum jatuh sudah ada. Tapi waktu mereka jatuh dan akhirnya lahirlah yang namanya ego itu dengan karakter-karakter yang jahat, dapat dikonfirmasi di sini ya. Kita baca lagi. Sebelum air samudra ada, sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, aku telah lahir. Kenapa disebut lahir? Karena sekali lagi ini bicara menggambarkan tentang anak. Kalau bicara anak itu bicara tentang sesuatu yang berasal dari dirinya. Ingat tadi bahwa malaikat itu sekalipun berwujud terang, tetapi dia bukan diperanakan. Dan kita baca selanjutnya, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku, yang dikatakan tadi anak-anak terang telah lahir. Sebelum aku, bicara hikmat, bicara terang. Hikmat itu bicara terang. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Dan kita lanjutkan Amsal 8 ayat 27, dikatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ini bicara tadi ya, yang di kitab Ayub, bicara anak-anak Allah yang bercahaya dan bersorak-sorai. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras,
ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Jadi ini gambaran Allah dan Yesus serta anak-anak terang yang bersama-sama dengan Yesus yang disebut dengan anak kesayangan. Jadi kita lihat ya, gambaran Yesus dan kita tidak bisa dipisahkan karena kita di hadapan Allah merupakan satu kesatuan. Dikatakan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Nah, di sini diperlihatkan bahwa hikmat yang bicara tentang Yesus selain dapat ada di atmosfer surgawi, hikmat atau Yesus ini juga bermain dengan anak-anak manusia. Siapa anak manusia? Kita yang adalah anak terang yang dibungkus oleh tubuh fana yang berasal dari darah dan daging, yang tadi dikatakan sudah dipercayakan oleh Allah kepada Yesus untuk membawa kita yang berupa anak terang ini kepada kemuliaan Bapa. Untuk lebih meneguhkan lagi, sekarang kita buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca ayatnya. Pada mulanya adalah firman, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Tanpa firman, tanpa Yesus, tanpa hikmat, tanpa terang, tidak ada yang diciptakan. Ingat, ini penting untuk kita yang hidup di akhir zaman. Tanpa hikmat atau terang yang ada di jiwa kita, di nesiama kita, kita tidak dapat menciptakan. Jadi pentingnya kita anak-anak terang menyadari hal ini, karena kita hidup di akhir zaman di mana kegelapan itu semakin gelap. Bagaimana kita anak-anak terang mau menciptakan? Apa yang mau diciptakan? Misalnya mungkin keluarga yang bahagia, menciptakan Indonesia yang damai, menciptakan tentang hari depan penuh harapan. Itu semua dapat terjadi kalau nesiama kita terus bersinar. Selanjutnya perhatikan, dan kita lanjutkan ayatnya, kita perhatikan ya. Di dalam Dia ada hidup. Bahasa Yunani dari hidup adalah zoe, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam Yesus ada kehidupan, dalam kehidupan adalah terang manusia. Lihat ya, bagaimana hubungan kita sekali lagi dengan Yesus. Sungguh luar biasa. Di dalam nesiama kita harus ada Yesus yang adalah kehidupan. Tanpa Yesus, tanpa terang, kita sebenarnya mati. Dan untuk itu kita mau melihat dulu ayat-ayat yang berhubungan dengan ini ya. Yang pertama yaitu di Yohanes 8 ayat 23, di mana Yesus menyatakan keberadaan dirinya. Kita baca ayatnya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenalnya. Dia mengatakan, kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ini menjelaskan tentang Dia yang merupakan pemberian baik yang diberikan dari atas. Dan atas itu menggambarkan apa? Menggambarkan tentang asal dari Bapa yang adalah Bapa segala terang. Dan yang kedua, kita bisa lihat ada di 1 Korintus 1 ayat 24, di mana Rasul Paulus menggambarkan Yesus sebagai kekuatan dan hikmat Allah. Kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bicara tentang Yesus adalah bicara tentang hikmat, bicara tentang hikmat Allah. Jadi kita dari sini dapat lebih paham bahwa di dalam Sang Firman, di dalam Sang Hikmat, di dalam Sang Terang itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tanpa terang kita adalah mati, tanpa hikmat Allah kita adalah mati. Wow, dahsyat ya dari apa yang semua kita bahas hari ini. Jadi artinya yang ditulis di Kejadian 1 ayat 4, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ini bicara apa? Bicara tentang kita yang diciptakan, kita yang dimunculkan. Ini bicara the origin of you, the origin of us.
Ini adalah tentang Anda diciptakan, dimunculkan, dihidupkan. Dan bagian inilah yang diingini Allah dengan cemburu. Terang yang ada di dalam dirimu, kehidupan yang berasal dari Allah. Jadi apa yang dimaksud terang? Bicara bagian dari Allah yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam nesiama kita. Ada Allah di dalam dirimu, maka kita juga disebut Allah dalam huruf kecil. Seperti tadi yang ditulis di kitab Mazmur 82 ayat 6. Kita baca sekali lagi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dalam huruf kecil ya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati. Jadi kita sebenarnya adalah Allah-Allah yang ada di dalam tubuh fisik atau tubuh fana. Jadi dari semua ini apa yang dapat kita pahami tentang kita manusia? Bahwa awal mula kita diciptakan itu atau diberi kehidupan bukan di Kejadian 1 ayat 26 atau 27, dan bahkan bukan di Kejadian 2 ayat 7, tetapi kapan kita dihadirkan atau dihidupkan sejak Kejadian 1 ayat 4. Kita dimunculkan, kita diciptakan, disitulah kita mulai hidup. Dan kalau kita paham tentang ini, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas apa yang Allah taruh di dalam kita, di dalam jiwa kita, di dalam nesiama kita. Kita lanjutkan ayatnya di Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Jadi inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang-orang kegelapan. Nanti mungkin di seri selanjutnya kita akan bahas apakah semua manusia ada terang Tuhan dan siapa orang kegelapan yang ditulis di ayat tadi. Kita tidak membahasnya saat ini karena waktu. Kita mau fokus kepada keberadaan kita dulu yang dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi sekalipun kita ini ada bersama ego yang gambaran dari kegelapan, Tuhan tetap mau untuk kita tahu identitas kita adalah anak-anak terang. Dan bagaimana cara kita untuk menghadirkan terang kita ini menjadi luar biasa? Kita harus menaklukkan kegelapan ego kita sampai kita mau merendahkan diri dan mengizinkan Roh Allah bertahta atas kita dan menuntun jiwa kita kepada kemuliaan. Oke, sekali lagi dapat kita pahami bahwa Allah menciptakan sesuatu yang non fisik dahulu. Ini bicara tentang jiwa, dan tadi kita sudah bahas bahwa ego itu ada di level ruah. Makanya di level ini perlunya Roh Kudus untuk bertahta di kegelapan ego kita. Kenapa? Karena supaya ada batas atau pintu, sehingga yang tadi digambarkan sebagai karakter-karakter anak Allah yang memberontak dan dibuang ke tempat yang dalam, itu bicara tentang samudera raya yang tadi sudah kita bahas, di mana di dalamnya terdapat gelombang kesombongan atau karakter yang menyeramkan atau karakter jahat yang berasal dari sifat anak-anak terang yang jatuh karena memberontak. Maka di level ruah ini kita perlu yang namanya Roh Kudus melayang atau bertahta di atasnya. Dan tanggal 8 Juni 2025 ini kita merayakan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Bicara pencurahan Roh Kudus, bicara tentang Roh Allah melayang di atas permukaan ego manusia. Pentakosta itu menggambarkan bagaimana bangkitnya anak-anak Tuhan yang selama ini terhimpit oleh pengaruh dunia, sehingga terang yang ada di dalam kita menjadi pudar, bahkan padam. Nesiama kita tidak bercahaya lagi. Seperti salah satu kita mau melihat contoh tentang murid Tuhan Yesus, yaitu yang namanya Petrus, di mana pada saat Tuhan Yesus ditangkap atau mau disalibkan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia takut, dia kecewa, dia ada di dalam kegelapan ego yang mulai menghimpitnya, sehingga dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah terang, bahwa dirinya adalah bagian dari Allah, bahwa dirinya berasal dari atas dan punya otoritas. Dan sebenarnya kita tahu waktu
waktu dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya mengenai keberadaannya. Kita bisa membaca ada di Matius 16 ayat 13. Saya bacakan ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini bicara tentang Yesus yang ada di dalam tubuh inkarnasi menjadi manusia. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tahu tentang ini, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita mau melihat ya, apa respon Tuhan mendengar jawaban Petrus ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Kenapa Yesus bisa berkata bahwa sekalipun ini keluar dari mulut Petrus, tetapi ini bukan jawabanmu, tetapi ini jawaban dari Bapa, bicara Bapa yang berbicara kepada Petrus. Kalau kita mau melihat di situ dia menggunakan mulut atau pembicaraan dari Simon. Kapan Bapa berbicara dengan Petrus? Di mana Bapa berbicara dengan Petrus? Di Nesiama, di tempat terang atau hikmat atau tempat pikiran Kristus ada. Jadi sebenarnya Petrus sendiri pun tidak tahu, tetapi karena di dalam jiwa Petrus ada terang, ada bagian dari Allah, ada sang hikmat, artinya ada pikiran Allah, maka Petrus bisa menyampaikan hikmat ilahi. Makanya kalau kita tahu ini, jangan buat nesiama kita padam. Bicara hikmat itu bicara terang. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana nesiama itu padam kalau kita masih menyimpan ego yang berisi kesombongan di dalam jiwa kita. Itulah yang membuat nesiama kita menjadi padam. Jadi kalau kita lihat, ini kan kejadian sebelum Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebenarnya nesiamanya Petrus itu sudah bercahaya. Tapi kenapa waktu Petrus mengalami tekanan, Petrus menjadi seseorang yang penakut dan bahkan menyangkal keberadaan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa itu dapat terjadi pada Petrus? Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Pembatas atau pintu dari kegelapan ego itu belum ada, sehingga Petrus menjadi takut, menjadi arogan. Kita tahu Petrus juga memotong telinga dari prajurit yang menangkap Tuhan Yesus, dan ternyata dari ego yang dibiarkan membual menyebabkan nesiama yang ada di dalam Petrus padam. Terang itu menjadi padam. Makanya Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya ada dalam keadaan seperti ini. Dia memerintahkan Petrus dan murid-muridnya untuk menanti-nantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta, di mana mereka saat itu ada di loteng Yerusalem. Dan di situ kita lihat itu ada di Kisah Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan. Dan apa yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan di atas ego Petrus? Makanya kita lihat Petrus berubah. Kenapa? Karena saat Roh Allah ada di atas ego Petrus, maka terang atau kehidupan atau hakikat Allah itu muncul kembali, dan nesiama Petrus menjadi cemerlang kembali. Inilah yang membuat Petrus saat dia berkhotbah di hadapan orang-orang, 3.000 orang datang untuk bertobat. Juga saat di pengadilan kita bisa dapat melihat di Kisah Rasul bagaimana Petrus berbicara dengan hikmat ilahi. Inilah yang harus kita ketahui dan kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan saat ini nesiamanya padam? Karena tidak mengizinkan Roh Allah menjadi batas atau pintu dari ego kita. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Sehingga apa akibatnya? Terang itu tidak dimunculkan, soe itu tidak muncul, sehingga kehidupan tidak ada di dalam jiwa manusia, yang mengakibatkan kita menjadi manusia yang punya pola pikir kerdil, menjadi pengecut. Karena kenapa? Karena kita tidak menyadari esensi atau the original of us, yang adalah terang yang berasal dari Bapa segala terang.
Kalau saja kita menyadari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di tengah kegelapan dunia ini. Kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia, makanya kita berbeda. Dunia tidak dapat menggoncangkan kita. Bahkan mungkin ini sedikit ya, mungkin ini pemikiran secara pribadi. Saya berpendapat bahkan kalaupun seumpama benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah di hari keempat, yaitu berupa matahari, bulan, serta bintang itu tidak ada lagi atau lenyap, saya yakin selama masih ada anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang menyadari keberadaannya, saya yakin bumi ini masih ada yang namanya kehidupan. Karena seperti di kitab Wahyu yang mengatakan bahwa nantinya kita tidak memerlukan matahari. Kenapa? Karena kita sudah menjadi terang itu sendiri. Kita baca ayatnya ya, supaya semakin diperbaharui pola pikir kita. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Apa tanda kemenangan? Waktu kita tahu posisi kita. Kita adalah anak, kita adalah bagian dari Allah yang adalah terang. Ayat 8-nya, tapi orang penakut. Nah, ini orang-orang yang penuh ego nih. Orang NPD ada di sini nih. Orang-orang yang tidak percaya, orang keji. Ini orang-orang yang tidak mengizinkan roh Allah itu melayang di atas ego mereka. Nah, kita lanjutkan ya. Apalagi orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, dalam perspektif pembaruan pola pikir, ini dapat diartikan bahwa bila kita menang atas ego kita, maka terang yang ada di dalam kita dimunculkan atau diciptakan. Kita baca ayat selanjutnya. Pada waktu itulah. Kapan pada waktu itu? Pada saat kita mengizinkan ego kita diberi pintu oleh apa? Oleh yang namanya Roh Kudus. Kita baca lagi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Wow, dahsyat. Bahkan di sini juga dikatakan tidak ada matahari pun kalau anak-anak terang itu menyadari keberadaannya bahwa dia adalah terang, dan itu akan membuat kehidupan. Ayo bangkit anak-anak Tuhan, jangan terpuruk. Masalah yang ada jangan membuat terang yang di dalam Anda menjadi pudar atau tidak bercahaya. Justru dalam kegelapan inilah terangmu harus semakin bersinar. Di dalam Anda sedang terhimpit, justru disitulah keluarkan esensi yang berasal dari Bapa, yaitu terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita. Ada pemikiran-pemikiran Allah, ada hikmat-hikmat Allah yang memampukan kita untuk dapat hidup berkemenangan. Dan di akhir kita kembali lagi ke Yakub di Peniel. Karena tadi menjadi pertanyaan kenapa Allah yang sumber terang bisa bergumul dengan Yakub dan Yakub tidak mati. Sudah pasti ya, kapasitas matahari yang bukan sumber terang, karena dikatakan yang sumber terang adalah Bapa, itu tidak sembarangan yang bisa mendekati. Apalagi di Peniel ini, Bapa segala terang itu bertemu dengan Yakub. Makanya Yakub bilang, aku bertemu muka dengan muka, tetapi aku tidak mati. Kenapa? Karena di sini Yakub kembali kepada the origin of him. Originalnya dia apa? Yakub kembali menemukan dirinya. Yakub kembali bersinar. Kegelapan egonya, kesombongannya yang membuat dia tidak pernah bisa melihat Allah sudah dipatahkan oleh Allah. Dan saat dia berjalan terseok-seok, itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa roh Allah mulai membatasi, memberikan pintu kepada egonya. Makanya apa yang terjadi di situ, waktu dia menyadari bahwa yang di hadapannya adalah sumber segala terang, dia pegang erat-erat Allah yang bergumul dengannya. Karena dia tahu apa? Dia bertemu dengan sumber dari dirinya. Jadi apa yang terjadi di Peniel, terjadi reuni di mana Bapa segala terang bertemu dengan terang Yakub yang adalah anaknya. Inilah tempat
tempat di mana Nesiama itu ada. Dan kalau kita lihat setelah orang mendapatkan terang ini, apa yang terjadi? Kalau tadi Petrus diberikan kunci kerajaan surga, Salomo diberikan kekayaan dan juga kehormatan, kita lihat apa yang diberikan kepada Yakub. Yakub pun diberi berkat kelimpahan. Bahkan Yusuf anaknya kita tahu menjadi orang yang hebat, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Waktu itu Mesir adalah negara yang adidaya, dan kita melihat anak dari seseorang yang pernah bergumul dengan Allah itu mendapatkan tempat yang terbaik. Oke, mungkin itu yang kita bahas hari ini, cukup panjang dan banyak ayat yang dibagikan. Saya anjurkan untuk apabila Anda menontonnya sekali dan Anda kurang memahaminya, tonton terus sampai benar-benar Anda benar memahaminya, sehingga Nesiama yang di dalam kita itu kembali bercahaya. Dan saya percaya waktu itu bercahaya, itulah waktunya kita semua ini dapat menjadi berkat, kita menjadi terang atas dunia ini, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita masih banyak saudara-saudara kita yang seperti Yesus diberi mandat untuk membawa kepada kemuliaan. Ini waktunya kita yang menyadari tentang Nesiama kita, ayo kita bawa saudara-saudara kita yang masih terbungkus dengan darah dan daging ini untuk dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berharap apabila Anda merasa diberkati, bisa di-sharekan kepada keluarga Anda, kerabat Anda, komunitas Anda, sehingga semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di seri berikutnya. Mohon topang doa terus supaya Kava Ministry dapat menyampaikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.